Selamat siang sahabat YKTV dimanapun Anda berada, saya Betty Endaryati. Selama beberapa waktu ke depan kita akan bersama. Tentunya siang ini kita akan berbincang santai tentang sensus pertanian 2023. Dan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta, Ibu Mainil Asni. Selengkapnya nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan sensus pertanian, apa itu sensus pertanian, kenapa di kota kok ada gitu ya, karena tidak ada sawah. Nah, langsung saja kita sapa beliau, Ibu Mainil Asni. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Baik? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Harus selalu baik. Ya. Sekarang sepertinya lagi sibuk ya, Bu ya. Pemerintah sedang melaksanakan sensus pertanian 2023. Nah, mungkin Ibu bisa diceritakan sensus pertanian itu apa sih? Kemudian tujuannya untuk apa? Ya, jadi sensus pertanian ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Jadi kita itu sudah berkali-kali nih BPS melakukan sensus pertanian, dan yang tahun ini sudah yang ketujuh ini sebenarnya. Wow, sudah ketujuh, belum banyak lahir sekali kan ya, Bu? Belum lahir ya? Belum direncanakan juga. Masih generasi milenial ya, Bu? Masih generasi milenial. Nah, jadi sensus itu merupakan tugas pokok BPS. Ya. Jadi ada 3 kali sensus, biasanya ada sensus penduduk, itu biasanya yang akhiran-akhiran 0, kemudian ada sensus pertanian, itu tetap tahun yang berakhiran 3, dan ada lagi sensus ekonomi nanti 3 tahun lagi, tahun 2000. 3 tahun lagi, Bu, 3 ya, masih tahun lama lagi. berarti ya. Saya udah pensiun, Mbak. Jadi 3 tahun lagi ada sensus ekonomi. Nah, itu merupakan tugas pokok BPS karena sifatnya kan sensus yang masif. Iya. Dan itu menjadi tugas utama gitu. Itu yang harus kita lakukan pada tahun ini gitu. Iya, kalau sensus pertanian itu kan berarti identik dengan pertanian ya, Bu. Iya, Ya. betul. Nah, kalau di kota sendiri itu kan orang biasanya berpikir, wah di kota kok ada pertanian, kayaknya nggak ada ya. Kenapa sih harus ada sensus pertanian gitu? Nah, itu bagaimana, Bu? Kenapa sih kok di kota juga tetap ada sensus pertanian? Iya, betul. Jadi memang kita ini orang awam akan menganggap bahwa kota nggak ada pertanian gitu, karena pertanian yang kita lihat selama ini adalah hamparan sawah ya. Iya. Hamparan sawah, mau isinya padi, jagung, kacang, dan lain-lain gitu. Nah, ini konsep pertanian ini luas sebenarnya. Jadi tidak hanya, jadi ada 7 nih sebenarnya. Wow. Jadi ada tanaman pangan, ada hortikultura, perkebunan, ada perikanan, nah ada peternakan, ada juga kehutanan nanti, dan ada jasa pertanian. Nah, ini kan secara umum ini kelompoknya. Nah, selama ini tahun-tahun sebelumnya ST kita kan memang lebih banyak menyasar ke yang katakanlah tradisional ya. Padi, jadi gitu yang ya, itu Bu, tadi ya? lahan sawah itu tadi. Nah, tahun 2023 ini kita sudah mulai agak sedikit mengembangkan gitu, sudah mulai ke arah urban farming. Ya, jadi kota pun sebagai daerah perkotaan tetap ada pertaniannya. Orang sekarang nanam padi mungkin ada yang di polybag ya. Oh iya, betul. Cabai gitu ya, Bu, di Cabai, terus rumah. juga ada hidroponik. Jadi nanam kangkung di hidroponik. Nah, kan seperti itu. Nah, ini menjadi sasaran dan mereka juga tetap pertanian sektornya. Oh iya. Nah, tadi kan Ibu cerita ya, Bu, ya, bahwa sensus pertanian ini kan sudah periodenya panjang sekali dari sudah sensus ke-7 ya, Bu, ya. Nah, mungkin bisa ada nggak sih, Bu, perbedaan dari sensus yang sebelumnya selain dari tambahan cakupan urban farming ya? Mungkin dari sisi petugas atau dari sisi teknologinya mungkin? Ya, jadi kalau secara khusus ya, perbedaannya sih enggak, karena kita memang tujuannya kan sama ya. Kita ingin mendapatkan data pertanian yang terakhir, kondisi yang lengkap gitu ya. Tapi caranya memang ada perubahan. Ya, kalau dulu kita pendataan secara tradisional, PEPI. Nah, kalau yang tahun ini sudah gabungan. Untuk kabupaten ini secara paper masih menggunakan kertas. Nah, untuk kita di kota ini sudah menggunakan gadget
Wow, Bisa keren lebih juga ya Bu canggih. ya. Jadi nggak hanya Jadi petaninya yang iya. ini ya Bu. Jadi nanti Petugasnya. jangan kaget ketika mungkin petugas datang tapi kayak main HP gitu ya. Oh Dia iya. bukan lagi main HP, bukan lagi browsing, tapi lagi Menuliskan menuliskan jawaban gitu. jawaban gitu. Jadi itu perubahan. Selain yang tadi secara konsep, kita harapannya akan menemukan nanti petani-petani milenial gitu. Oh, keren juga ya Yang Bu sudah ya. menggunakan IT pastinya gitu. Nah, Ibu kalau ini kan sensus pertaniannya di kota dan di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kalau yang di kota ini yang didata apakah hanya yang KTP-nya kota atau yang termasuk yang mungkin KK atau KTP-nya masih di luar daerah kota begitu ya? Iya, BPS secara umum kita tidak mengutamakan KK nih sebenarnya atau KTP ya. Iya. Pokoknya selama domisilinya ada di kota itu akan kita datangi. Jadi perbedaan lagi ya ketika tahun ini barangkali dengan sebelumnya atau perbedaan antara kita kota dengan kabupaten. Khusus kota nanti kita tidak akan door to door gitu. Beda sama Tidak door kabupaten. to door ya Bu ya? Walaupun namanya sensus, bukan berarti semua didata door to door khusus Kenapa kota. itu Bu? Kok nggak door to door seperti yang kabupaten lain gitu? Iya, jadi karena kita kota ini kan namanya tidak konsentrasi ya. Konsentrasi kita bukan di pertanian lah. Konsentrasi kita kan mungkin di perdagangan, mungkin di jasa, di pendidikan gitu. Jadi kalau kita lakukan door to door, kok kayaknya nggak efisien ya gitu. Oh iya. Ya kan kita harus hemat lah mengenai keuangan negara juga. Jadi kita harus nambah petugas dan lain-lain. Jadi nanti sistemnya itu kita akan mendapatkan informasi dari Pak RT atau mungkin dari juga tokoh masyarakat atau orang yang berpengaruh di wilayah setempat atau siapapun lah, termasuk mungkin PPL atau mungkin apapun namanya yang punya informasi lengkap Oh gitu dari ya Bu ya. lingkungan itu. Iya. Jadi kalau menurut beliau ini ada rumah tangga, ini berusaha berpertanian ini, mereka punya tanaman hias katakan gitu. Nah itu akan kita datangi gitu. Itu yang didata Ibu, apakah semua yang punya menanam gitu atau yang mungkin khusus yang dijual atau usaha atau bagaimana? Atau yang seperti kelompok, kalau di kota kan ada lorong sayur, ada seperti itu ya, apakah Iya, itu juga iya. didata gitu? Prinsipnya pokoknya semua yang pertanian kita data. Semuanya ya Semua Bu ya? pertanian. Tapi ada batasan pasti. Kalau nanamnya hanya untuk hobi, biar nggak stres gitu, ya enggak lah. Itu kayaknya terlalu banyak. Karena saya juga mungkin punya cabai satu pohon di halaman, yang nggak usah didata lah gitu ya. Jadi yang akan didata itu kalau misalnya dijual. Dijual ya Bu Jadi ya? artinya ada pendapatan dari itu. Nah, termasuk juga ketika nanti ada lorong sayur, terus kampung sayur, apapun namanya, ini juga akan didata. Cuma nanti ada beda-beda kelompok lah. Kalau yang perorangan kita menyebutnya UTP, Iya. usaha pertanian perorangan. Kemudian kalau yang berbadan hukum itu namanya kita menyebut usaha pertanian berbadan hukum UPB. Jadi ada mungkin yang punya kebun sawit atau apa gitu kan. Nah yang terakhir ini kita menyebutnya UTL, usaha pertanian lainnya. Nah ini yang kelompok-kelompok tadi nih. Jadi tetap kita data nanti. Mungkin petugasnya tidak sama dengan yang perorangan ini gitu. Oh, jadi beda petugas ya Bu, Beda karena petugas. skalanya lebih besar Iya, begitu ya. betul. Lalu apa aja sih Bu yang ditanyakan gitu ya? Karena kan tadi kan didata gitu ya. Iya. Nah, sebenarnya apa-apa saja yang didata itu, apakah ada omsetnya mungkin atau dari dari jumlah lahannya ya? Iya, iya, iya. Gitu. Ya cukup lengkap. Jadi nanti ya mohon dimaklumi aja kalau agak lama ya gitu. Karena biasanya BPS kalau mendata selalu ada diawali dulu dengan gambaran umum responden. Oh. Jadi ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, udah sampai ijazah dan lain-lain itu ditanyakan dulu di awal ya. Nah kemudian baru masuk ke pertaniannya itu gitu ya. Jadi pertaniannya itu mulai dari mungkin luas lahannya atau mungkin luas kolamnya kalau dia perikanan gitu ya. Atau kalau dia punya ternak barangkali berapa jumlah ternaknya sampai produksinya ini juga ditanyakan nanti.
termasuk selain produksi, termasuk misalnya jika petani itu pernah dapat bantuan. Oh, jadi termasuk bantuan apa saja yang pernah Iya, diterima? mungkin bantuan gitu ya? bibit, kemudian pestisida atau kemitraan. Oh, sangat komprehensif sekali Iya, ya Bu ya yang didata. Jadi mungkin agak lebih lama gitu iya. ya. Jadi kalau misalnya ada kemitraan, kan biasanya ada ya, ada CSR atau apa gitu yang membantu petani. Nah ini juga kita nanti akan menanyakan itu. Oh, jadi bantuannya tidak hanya dari pemerintah tetapi Tuh, bantuan dari mana saja iya, itu mungkin didata. CSR juga gitu. ada gitu. Nah, mungkin Bu, tadi kan kalau yang di kota kan tidak door to door, Iya. tetapi hanya menanyakan mungkin dari Pak RT atau apa gitu. Iya, Nah, kalau Pak RT-nya kan tidak tahu mungkin ya, atau ada yang mungkin dari sahabat JKTV ada yang sebenarnya mengusahakan nih pertanian ataupun perikanan dan lain-lainnya yang saat ini mungkin belum didata gitu. Mereka harus bagaimana nih Bu? Apa yang harus dilakukan? Iya, jadi kalau untuk yang mereka punya nih gitu ya. Nah, memang yang kita harapkan yang begini nih. Jadi kepedulian bahwa mereka juga merasa saya juga perlu didata loh gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini kan tujuannya nanti untuk menjadikan satu data pertanian lah katakan gitu. Jadi apapun kebijakan pemerintah nanti harapannya menggunakan ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak terdata, kalau ada kebijakan mungkin pasca panen, mungkin ada kemitraan, bisa-bisa nggak kecatat kan gitu. Iya. Nah jadi kalau misalnya ada yang punya pertanian kemudian belum kecatat, silakan hubungi barangkali Pak RT-nya atau bisa juga BPS. Oh, bisa Silakan, langsung menghubungi ke bisa. BPS kota Nanti ya, kita Ibu akan ya? mendatangi gitu. Oh, siap. Iya, iya. Nah, sebenarnya kalau dari jadwal Ibu itu sensus pertanian 2023 ini berlangsung dari kapan hingga kapan? Sensus pertanian 2023 ini sebenarnya sudah jalan. Jadi kita sudah mulai ke lapangan dari tanggal 1 kemarin, 1 Juni. Kalau secara umum sampai 31 Juli. Iya. Jadi 2 bulan full. Oh, cukup lama ya Bu Cukup ya? lama. Nah, tapi untuk kita di kota, bukan hanya kota Jogja ya, ini kota seluruh Indonesia. Ini harapannya hanya 1 bulan sudah bisa kita selesaikan. Karena kan contohnya lah, misalnya kalau kita datang ke Malioboro yang sebagian besar ya hanya toko itu kan nggak ada. Jadi paling 1 hari, oh nggak ada ya sudah kita kan pindah ke yang lain. Jadi harapannya ini bisa lebih cepat, nggak harus door to door. Nah dan ini 1 bulan semoga bisa selesai lah gitu. Meskipun kita juga ada yang door to door ada di kota. Tapi nggak banyak, hanya 14 RT lah katakan begitu. Oh iya. Nah Ibu, karena ini sudah berlangsung ya kegiatannya, sudah mulai dari awal Juni, sekarang sudah di pertengahan Juni. Berarti kan kegiatannya lapangan sudah jalan, sudah menemukan mungkin komoditas-komoditas yang sudah diprediksikan menjadi unggulan gitu ya. Nah kalau di kota sendiri Ibu, komoditas yang menjadi unggulan itu apa saja yang sudah tertangkap gitu ya selama di lapangan? Sejauh ini sih yang banyak ya barangkali yang skala-skala kecil sih. Yang skala kecil katakanlah mungkin ada tanaman hias, mungkin ada ikan yang hanya di Akuarium? akuarium mah itu untuk hiasan Mbak, nggak masuk. Nggak usah, akuariumnya nggak dijual. Akuariumnya nggak dijual. Jadi yang dibudidayakan, jadi mungkin ada lele, kan ada lele cendol ya istilahnya ya. Iya. Nah, mungkin itu. Kemudian juga mungkin ada burung gitu, ada burung kalau misalnya untuk diperjualbelikan bukan untuk ikut lomba-lomba, ini kan juga bagian dari pertanian. Gitu. Nah, ini ada ketangkap termasuk juga tanaman hias juga ada gitu. Ya seperti itulah, hampir semua ada. Mulai sampai peternakan juga ada. Nah, Ibu kalau di kota Jogja sendiri itu ada berapa petugas ya? Karena kan kalau di kota itu kan cukup banyak gitu ya Bu, ya luas gitu. Itu biasanya butuh berapa petugas ini Bu? Untuk pertanian yang tahun ini kita sedikit sih kalau dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten ya. Kita hanya 78 lah, 78 orang yang akan nanti ke lapangan langsung yang komunikasi yang langsung bertanya ke masyarakat tuh hanya 78 orang. 78 ini apakah pegawai BPS aja atau dari masyarakat mungkin Bu?
Kalau yang 78 ini murni mitra, kita menyebutnya mitra. Oh, mitra. Karena memang mitra-mitra kita ini yang sudah biasa membantu BPS, tidak hanya di sensus pertanian kali ini. Jadi termasuk sensus-sensus sebelumnya, survei, apapun biasanya mereka ikut gitu. Oh, iya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, tadi kan yang ditanyakan cukup banyak sekali ya. Mungkin kalau satu rumah tangga itu biasanya wawancaranya berapa menit ya Bu? Nah, itu. Jadi sebenarnya kita kan ini berupa pertanyaan ya. Maksudnya tidak harus seperti yang ketika kemarin sensus penduduk ya, yang harus mencari KK, KTP, ini kan nggak sampai sejauh itu. Dan kita juga nggak perlu melihat sertifikat juga nggak perlu dilihat lah kayaknya kan ya. Jadi kita hanya wawancara. Harusnya sih kalau dengan sesuatu yang normalnya saja, kayaknya nggak lama lah ya. Jadi nggak menyita waktu terlalu banyak nggak ya sampai Bu ya? sejam gitu, enggak lah ya. Paling ya mungkin mudah-mudahan 15 menit selesai lah ya, atau mungkin kurang bisa jadi. Oh, cepat juga ya Bu ya berarti ya? Tergantung jumlah. Oh, tergantung jumlah usahanya. Kalau dia punya semua, kalau ya juragan gitu mungkin lebih lama itu, gitu ya Bu. Betul. Kalau punya hanya ya saya ada hidroponik kangkung di rumah, ya mungkin sebentar lah ya, nggak lama gitu. Oh iya. Nah Ibu tadi dan datanya begitu banyaknya. Nah ini nanti setelah sensus pertanian selesai, itu sebenarnya apa sih yang bisa dimanfaatkan dari sensus pertanian itu? Jadi tadi kan saya katakan bahwa pertanyaan kita itu banyak sekali. Lumayan ya banyak lah, mulai dari yang tadi indikator pertanyaan standar ya. Jadi karakteristik rumah tangga itu ada, sehingga nanti mungkin kita bisa memilah dari petani berdasarkan umur, apakah kita punya petani milenial atau Gen Z yang di pertanian tuh berapa banyak, itu kan bisa ya. Itu menjadi salah satu indikator nanti ketika ada kebijakan terkait itu. Apakah pertanian kita akan mengarah ke sekarang kita beralih ke digital nih, pertanian digital atau pertanian apa seperti di Jepang misalnya. Jadi nanti secara umum data hasilnya itu akan dimanfaatkan oleh pemerintah itu untuk pastinya mengambil kebijakan ya, memperbaiki perencanaan. Jadi jangan sampai ada kebijakan pemerintah, katakanlah ini hanya contoh ya, contoh kebijakan pupuk gitu. Ya kalau dia tidak punya padi, ya nggak perlu ada bantuan pupuk gitu tuh. Iya. Nah itu. Jadi kalau ternyata dia punyanya tanaman hias, ya ngapain harus kasih pupuk padi gitu. Atau dia punya tanaman pangan, tapi dikasih bantuannya pakan ikan, kan jadi nggak klop. match ya, nggak match. Jadi itu salah satu nanti gunanya untuk kebijakan pemerintah secara umum juga. Nah ngomong-ngomong terkait dengan pertanian yang seberapa banyak petani yang usia muda gitu ya Bu, kita melihat kalau generasi muda sekarang itu jarang yang ingin menjadi petani gitu ya. Jadi sekarang ini sedang hangatnya isu ketahanan pangan ya Bu ya, yang masih kurang. Nah apakah nanti sensus pertanian ini juga bisa menjawab gitu ya tantangan tentang isu ketahanan pangan tersebut? Harusnya ini bisa tergambarkan nanti ya, karena salah satu pertanyaan di kuesioner kita itu ada produksi kan, ada volume, ada luas lahannya, ada produksi. Nah produksi ini kan nanti bisa menjadi dasar ketika kita melihat apakah ketahanan pangan kita cukup atau enggak gitu. Ya ini dari sisi produksi. Soal ketahanan pangan kan mungkin tidak hanya produksi ya, termasuk juga distribusinya. Apakah akses masuk ke kota ini cukup lancar gitu, sehingga kita cukup bisa ketahanan pangan kita kuat gitu. Beda dengan daerah yang aksesnya itu terbatas. Katakanlah hanya satu jalan, begitu jalannya rusak, kita ketahanan pangan kita ambruk nih gitu. Nah ini kalau dari sisi produksi harusnya bisa tergambarkan sih nanti gitu. Karena produksi, kita menanyakan produksi. Termasuk tadi ketika ada teman-teman milenial yang nanti bergerak di sana, ini juga akan insya Allah bisa terlihat dari situ, termasuk juga dari kelompok umur kan bisa juga nanti. Ya. Nah Ibu, sensus pertanian itu kan kegiatan yang cukup besar gitu ya, tentu saja ada kerjasama antar lembaga gitu ya. Nah
Kalau ngomong tentang pertanian berarti mungkin ada dari Dinas Pertanian gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Ibu dukungan dari Dinas Pertanian Kota Jogja dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 ini. Iya, jadi secara umum ini sudah berjenjang ya, kerjasama koordinasinya sudah berjenjang dari Kementerian Pertanian di tingkat pusat. Ini sudah ada kerjasama mulai dari konsep ya pastinya. Jadi kita sudah menyamakan persepsi lah antara BPS, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, barangkali pokoknya dari subject matter di pusat itu, ini sudah duduk bersama untuk merumuskan ini. Jadi di tingkat pusatnya sudah, kemudian di tingkat ke bawahnya di provinsi dan kabupaten kota juga sudah kita lakukan, termasuk di kota. Kota kita juga sudah ngobrol banyak dengan Bapak Suyono ya, Bapak Kepala Dinas Pertanian dan jajarannya terkait dengan pelaksanaan ini. Dan alhamdulillah beliau juga membuat dukungan untuk kita pelaksanaan lapangan ini, dan ada di media sosial kita kebetulan itu. Jadi silahkan kalau mau ngelihat ada di media sosial kita. Termasuk juga dukungan dari Pak Sekda. Kita sudah dapatkan oleh kemarin. Pak Sekda langsung ya Bu ya. Pak Sekda. Ya. Nah Ibu terkait dengan pelaksanaan sensus yang sudah dirumuskan jauh-jauh hari, kemudian petugasnya juga sudah dilatih. Nah, tentu saja ini ada satu yang bergantung gitu ya kepada responden, tergantung jawaban responden. Nah, biasanya nih Bu, yang namanya responden kan kadang punya kesibukan yang lain. Ntar dulu deh gitu ya waktu didatengin. Nah, mungkin Ibu ada himbauan atau arahan yang ingin disampaikan kepada sahabat YKTV yang punya usaha pertanian, peternakan di rumah gitu. Iya. Jadi saya menghimbau ini buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang memang punya usaha pertanian. Jadi tadi sudah saya sampaikan konsep pertaniannya luas ya gitu. Tidak hanya pertanian tanaman pangan tapi sampai kehutanan, perikanan, peternakan gitu. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua itu, jika petugas kita mungkin tidak sampai ke sana, mungkin karena tidak mendapatkan informasi, mohon untuk segera menghubungi. Bisa lewat Pak RT atau bisa juga langsung menghubungi BPS, by phone bisa gitu. Yang penting kita berharap dapat informasi sebanyak-banyaknya mengenai petani-petani yang ada di Kota Jogja atau usaha pertanian yang ada di Kota Jogja gitu ya. Dan nggak perlu khawatir, teman-teman kita mitra ini ke lapangan sudah dilengkapi dengan surat tugas. Dan biasanya ini identitasnya bawa tasnya warna hijau nih, kayak baju saya nih sekarang nih. Mereka pakai baju biasa, bajunya nggak selalu hijau karena kalau dikasih baju hijau kayaknya habis nanti, kan waktunya sebulan, masa nggak ganti ya Bu. Iya. Jadi ada identitas, ada kartu, ada surat tugas. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ini untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, ya. Yang sebenar-benarnya. Tadi saya sampaikan kita tidak tahu data ini akan digunakan kedepannya sebagai apa gitu ya. Yang jelas untuk kebijakan pemerintah. Nah, jadi jangan sampai jika ada kebijakan pemerintah terkait usaha kita ini, jangan sampai kita nggak ada nih di dalamnya gitu. Kan kasihan gitu ya. Nah, ini prinsipnya. Begitu. Baik, nah sahabat YKTV, seru sekali ya bincang santai kita di siang ini tentang sensus pertanian 2023. Terima kasih sebanyak Ibu atas kehadiran dan waktunya. Nah sahabat YKTV yang mempunyai usaha pertanian, peternakan, perikanan, dan lain-lain ya, nantikan kedatangan petugas sensus pertanian 2023 di rumah Anda. Kami mohon berikan jawaban yang benar dan tepat, karena dengan jawaban yang benar, datanya akan semakin akurat dan kebijakannya lebih tepat sasaran. Saya mohon undur diri, mohon pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.